Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Iya, iya. Deg-degan Bang, saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah Bang. Iya, iya. Halo pemirsa semua, hari ini kita membahas sebuah pengakuan mengejutkan dari seorang ahli digital forensik, yaitu Rismond Sianipar. Dalam sebuah kesempatan, Rismond mengungkapkan bahwa awalnya ia sama sekali tidak berniat untuk meneliti keaslian ijazah Joko Widodo. Rismond mengaku ia justru merasa takut kalau hasil penelitiannya malah membuka sejarah kelam di Republik ini. Bayangkan saja seorang pemimpin yang telah menjabat 2 periode, 10 tahun lamanya, ternyata memiliki ijazah yang dipertanyakan. Saat itu di dalam hatinya, Rismond berharap besar. Dia ingin hasil penelitiannya membuktikan bahwa semua dugaan masyarakat salah. Namun apa mau dikata, fakta berbicara lain. Melalui pengujian forensik digital yang ketat, Rismond justru menemukan kenyataan pahit. Ijazah tersebut dinyatakan palsu. Temuan ini tentu menjadi beban moral tersendiri bagi Rismond. Bukan karena ingin menjatuhkan siapapun, tetapi karena sebagai seorang ahli, ia terikat pada suatu hal, yaitu kebenaran. Benarkah demikian? Apa dampak bagi sejarah bangsa ini? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Bang Rismond ini bukan orang sembarang. Terlihat. Kenapa saya bilang bukan orang sembarang? Karena pakar forensik IT ya. Iya Bang. Nah, ini kan artinya memang apa yang Bung Rismond katakan itu tidak bisa dipandang sebagai omon-omon. Beda kalau misalnya Abraham Samad bilang ini ijazah palsu, ini skripsi palsu, orang akan tertawa karena bidang saya bukan bidang forensik IT. Saya orang hukum kan. Semua terbelahak ketika Bung Rismond menyatakan ini ada masalah. Akhirnya ini menjadi membahana lagi, jadi polemik dan lain sebagainya. Dan puncaknya itu ketika ada pertemuan di UGM kan. Dan saya lihat Bung Rismond kan bersama Dr. Tifa dan Disclaimer dulu. Disclaimer dulu dari saya bahwa saya tidak ada kaitannya dengan tim TPUA. Jadi yang saya buatkan video tidak ada suruhan, tidak ada bayaran dan apapun. Memang saya suka untuk menganalisa sesuatu, Bang. Ya. Nah, jadi di skripsi itu ketika ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di samping ijazah ditunjukkan, terus skripsinya dibukakan lembar pengesahannya itu. Terus saya intip, saya uji frame demi frame. Ya, terus saya lakukan pengujian pencocokan string dan font identification, dan itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Makanya saya katakan confirm ini 100 miliar % palsu. Dramatisir Bang, sebenarnya matematik 100% palsu. Nah, karena gini Bang, evolusi teknologi itu memiliki catatan waktu, terikat pada ruang maupun waktu. Jadi teknologi yang belum lahir tidak mungkin bisa dipakai pada tahun 1985. Karena belum ada. Karena belum ada. Ya. Karena itu terdistribusi dan dibeli oleh license-nya, OpenType dan TrueFont itu dibeli oleh Microsoft dan Adobe itu tahun 1992 dikembangkan dan dirilis. Microsoft dan Adobe tahun 1992. Bagaimana mungkin teknologi font yang adanya tahun 1992 itu dipakai di tahun 1985, dan itu saya konfrontasikan. Saya ingin jawaban dari pihak Rektorat UGM ya. Pada saat itu para pejabat tidak ada jawaban ya, karena memang secara teknologi itu sudah confirm itu palsu. Makanya saya bilang kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu karena tidak mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi, dan hasil ujian itu divalidasi, diverifikasi lagi, baru ditandatangani dosen penguji. Itu sudah format standar di universitas manapun, gitu Bang. Ini kan UGM ini bukan Sudah format standar di universitas manapun, Bang. Gitu Bang. Ini kan UGM ini bukan universitas abal-abal ya, universitas yang disegani. Disegani. Termasuk 5 universitas terbesar di Indonesia, kira-kira seperti begitu ya. Apakah Bung Rismond melihat, Bung Rismond datang ke perpustakaan itu dan memotret, apakah inisiatif Bung Rismond yang meminta skripsinya Jokowi atau orang UGM yang tiba-tiba menyodorkan ke Bung Rismond? Saya nggak meminta, tetapi pendekatan istri. Pendekatan istri penulis, terus pendekatan kepada salah satu petugas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan tiba-tiba ditawarin, ini Bu, coba lihat ini yang viral kemarin. Nah saat itu saya deg-degan itu Bang, mudah-mudahan saya salah.
Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Iya, iya. Itu kan Bang, saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah. Iya, iya, iya. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ini teknologi belum ada tahun 1985. Makanya saya bilang di situ, malah saya lemas Bang, lemas. Kok bisa saya benar, harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Jadi Indonesia? kan begini, Bung Rismon, ilmuwan itu bisa salah tapi tidak boleh bohong kan? Iya, tidak boleh bohong Bang. Oke. Saya boleh salah dan saya akan akui. Oke. Berarti pengamatan visual saya lewat lah. Gitu ya. Tetapi ketika saya datang malah saya yang lemas Bang. Kok benar? Gitu ya. Kaget, Bung Rismon. Kaget, harusnya saya salah. Oke. Tetapi ya logika kajian saya, apa yang saya pelajari, ya mengotak-atik jejak digital segala macam 30 tahun ini, ya saya tidak bisa bohong bahwa itu teknologi phone itu sudah sangat modern. Bahkan pernah di sebuah video saya tampilkan, ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik, ya IBM Electric Typewriter itu, gitu. Di MIT, Massachusetts Institute of Technology, masih pakai seperti itu. Bagaimana mungkin UGM yang kampus rakyat sudah menggunakan teknologi phone yang sangat canggih? Itu pun nggak bisa dijawab pada pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu. Jadi pihak UGM tidak bisa menjawab itu? Tidak bisa menjawab, dan sampai sekarang mereka berjanji untuk merilis video pertemuan itu secara utuh tanpa diedit. Sampai sekarang tidak dipenuhi. Kenapa? Nah, bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.